Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan passwordnya, dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. Oleh sebab itu penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh aparat itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk dapat berdonasi, bahwa mereka itu misinya menampilkan kebobrokan instansi tertentu. Ya mudah-mudahan Mr. X ini dapat didampingi penasehat hukum agar dia mendapatkan keadilan, siapa yang salah, yang secara benar gitu loh. Yang benar-benar salah itu siapa? Mencari kambing hitam seseorang staf saja, kesalahan seorang staf kalau dilimpahkan untuk tragedi nasional kemarin ini, sosok seorang staf yang disebut membuat terjadinya insiden siber yang besar ini sangat tidak fair. Bisa kita eskalasi lebih lanjut gitu ya, di atas dia itu siapa, atasan dia tugasnya apa, dan harusnya bagaimana. Nah itu kan bisa berjenjang nih, nanti ada tanggung jawab yang berjenjang nih, tanggung jawab di sisi ownernya, tanggung jawab di sisi yang pembangunnya, serta tanggung jawab di sisi operasionalnya. Ransomware maupun dari data-data yang ada selama ini, nggak ada tuh satupun pemerintah yang menyalahkan stafnya. Di negara-negara besar sih ya, yang bermoral, pejabat-pejabat mereka biasanya kalau kejadian seperti ini otomatis akan dengan legowo untuk mengundurkan diri. Ya, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkapkan sudah menemukan sosok yang membuat Pusat Data Nasional atau PDN bobol, pertas masuk, mengunci data, dan meminta uang tebusan. Sosok ini kita sebut saja sebagai Mr. X, dan kini tengah diperiksa oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dan aparat terkait. Nah, Mr. X inilah yang menurut Menko Polhukam menjadi biang kerok tragedi nasional hilangnya data di 282 kementerian dan lembaga negara 20 Juni lalu. Nah, menarik sekali nih mendalami berbagai motif yang mungkin dilakukan Mr. X ini. Apakah murni keteledoran tidak menegakkan disiplin kerja, atau justru sebaliknya memang sebuah kesengajaan? Nah, kita akan coba menemukan jawabannya dari pakar digital forensik yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, Bapak Ruby Zukri Alamsyah. Selamat sore, Pak Ruby. Selamat sore. Terima kasih Mas Ruby atas waktunya untuk bergabung di Newsmaker kali ini. Oke, Mas Ruby, sebelum kita bahas soal Mr. X ini, seperti apa nih analisis secara umum Anda soal kepekaan tanggap darurat pemerintah dalam tragedi hilangnya data negara ini? Hari Jumat 28 Juni atau 8 hari setelah PDN diserang 20 Juni, Presiden baru memanggil para pejabat terkait. Nah, respons ini lambat atau sudah cepat untuk ukuran bencana nasional data ini, Pak Ruby? Ya, jadi menurut saya memang mitigasi yang dilakukan pemerintah saat kejadian ransomware BrandShipper ini cukup lambat ya, cukup lambat. Itu terbukti satu, saat terjadinya ransomware 20 Juni baru bisa up lagi salah satu instansi imigrasi itu 4 hari kemudian. Nah itu salah satu bukti bahwa mitigasi mereka lambat, dan implementasi IT security sebelumnya ataupun sistem PDNS itu tidak diamankan by design, tidak secure by design. Nah, tapi secure by design itu satu masalah. Kedua adalah masalah berikutnya adalah terkait mitigasinya nih. Mitigasi kemarin sampai hari ini yang sudah lebih dari 1 minggu, kita akhirnya mengaku bahwa terdampak 282 tenan, sekitar puluhan kementerian lembaga. Nah, itu dan menyebutkan bahwa data tidak bisa di-recover. Nah, itu menunjukkan menurut saya mitigasi yang kurang proper, baik secara waktu maupun secara teknis. Itu masih ada kesalahan ataupun ada kekurangan-kekurangan di sana-sini. Yang mana itu mestinya tidak terjadi di sekelas level pemerintah pusat
utamanya yang leading sektor IT itu dipimpin oleh Kemenkominfo. Ya, tapi kesalahan Kemenkominfo mungkin tidak sepenuhnya, tetap ada kesalahan pihak ketiga bahwa adanya proses operasional yang dilakukan oleh pihak ketiga. Lalu juga ada pihak yang melakukan mitigasi seperti BSSN. Nah, ternyata proses digital forensik yang telah dilakukan lebih seminggu kemarin ini itu akhirnya diumumkan oleh Pak Hadi yang seperti disebutkan tadi, adanya sosok seorang staf yang disebut membuat terjadinya insiden siber yang besar ini. Padahal kalau dari statement beliau, kalau kita pahami hasil forensik dan menemukan orang tersebut, menurut saya itu terkesan mencari kambing hitam seseorang staf saja di internal, yang mana mestinya sekelas ransomware seperti ini bukan lagi kesalahan individu saja. Individu itu atau staf apalagi yang non IT itu mungkin aja bisa melakukan kesalahan, tetapi kesalahan-kesalahan honest mistake yang dilakukan oleh para staf ini mestinya bisa diminimalkan. Satu, dengan adanya training security awareness. Kedua, pastinya dengan pengamanan-pengamanan yang berlapis. Salah satunya yang harus dilakukan adalah endpoint security yang harus dijaga agar staf salah sedikit apapun tetap aja tidak bisa menjadi insiden sebesar kemarin. Jadi kesalahan seorang staf kalau dilimpahkan untuk tragedi nasional kemarin ini menurut saya sih terkesan mencari kambing hitam ya, alias tidak elok lah hanya seorang, kecuali yang opsi tadi, opsi kedua atau asumsi kedua, mungkin dia dengan sengaja bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk terjadinya kasus ini. Nah, itu kan belum bisa dipastikan dan kita tunggu aja yang pastinya yang mana nanti. Oke, Pak Ruby, kita masuk ke peretasan data BAIS TNI. BAIS membenarkan bahwa terjadi peretasan nih di server BAIS. Publik pasti juga bertanya-tanya nih, Pak Ruby. Kalau server intelijen negara saja bisa dibobol hacker, apalagi lembaga negara biasa gitu loh, Pak Ruby. Nah, apakah menurut Pak Ruby Indonesia memang rentan terpapar bahaya peretasan ya, Pak Ruby? Ya, terbukti dari 5 tahun terakhir sejak 2019, kita kasus data leak atau kebocoran data di instansi pemerintah level apapun sudah terjadi, tidak hanya di instansi pemerintah tapi juga di swasta. Nah, instansi pemerintah ini sekarang ini sudah merambah ke BAIS dan BAIS sudah konfirmasi. Walaupun data tersebut menurut saya mungkin tidak dari server secara langsung, tapi dari komputer seseorang di sana gitu ya yang bisa terakses. Tetapi tetap saja itu mestinya tidak dapat terjadi lah, apalagi sebuah lembaga intelijen sekelas BAIS gitu ya. Mestinya semua hal insiden siber yang terjadi di instansi pemerintah ini mestinya kan bisa diatasi atau diminimalisasi dengan adanya PDN ya, dengan adanya konsep PDN yang digaungkan dan diimplementasikan Kominfo, mestinya hal-hal seperti ini kan bisa jauh lebih dikurangi. Nah, tapi sangat disayangkan ternyata PDN-nya saja pun juga bisa diretas, apalagi ya instansi-instansi yang tidak fokus di bidang IT gitu ya. Yang fokus di bidang IT aja bisa dibobol oleh hacker dengan mudah gitu istilahnya. Gitu. Oke, Pak Ruby, ketika server BAIS bobol, juga server intelijen keuangan atau PPATK juga bobol, apakah Anda yakin hacker hanya dia mengunci data saja nih, Pak Ruby? Tidak berniat menjual data strategis itu ke pihak lain? Baik, sementara ini kalau saya perhatikan dari kelompok Brainsiver ini, tidak hanya PDN sebagai korban ya, ada beberapa korban lain Brainsiver selain PDN itu ada, dan ada nilai-nilainya berbeda-beda ya nilai tebusannya. Ada yang hanya diminta 20.000, ada yang hanya diminta 150.000 dolar. Nah, sedangkan yang paling tinggi diminta memang 8 juta dolar yaitu PDN itu sendiri. Nah, sehingga dari pengamatan kami, kelompok ini benar-benar masih menyatakan bahwa mereka tidak mengcopy data tersebut atau utamanya tidak mengcopy secara seluruhannya, karena kan kita tahu ya 282 tenan itu pasti storage-nya besar luar biasa kan, butuh waktu cukup lama lah untuk bisa dideteksi terjadi anomali traffic yang yang dilakukan oleh hacker tersebut.
Nah, kalau saya sampai hari ini saya masih mengamati, masih meyakini bahwa pelaku itu hanya menyandera data dan sistem, tidak sempat mengambil data secara menyeluruh. Oke, Pak Ruby, Indonesia hanya punya satu pusat data negara nih, dan hanya dikelola satu pengelola. Jika kita bandingkan atau kita komparasi dengan Vietnam, terdapat 28 PDN, Malaysia 49 PDN, dan Singapura 87 PDN. Nah, Indonesia memusatkan hanya di satu PDN nih, Pak Ruby. Ini oke aja atau baik-baik aja atau sebuah kesalahan besar nih, Pak Ruby? Oke, kalau tadi kita compare-nya dengan negara-negara tersebut, konsep mereka ada yang berbeda-beda tuh. Nah, kita menunjuk ataupun memilih, Kominfo atau pemerintah itu memilih konsep sentralisasi PDN di sebuah pusat data nasional. Tetapi beberapa negara yang disebutkan tadi, utamanya yang terafiliasi dengan Inggris ya, seperti Malaysia dan Singapura itu, mereka menggunakan, termasuk Inggrisnya sendiri, mereka menjalankan policy apa namanya, cloud first policy. Sementara ada solusi dan aman dan oke di diimplementasikan di cloud yang publik, itu taruh di cloud aja, nggak perlu di data center nasional khusus seperti ini. Agar apa? Satu, biaya infrastruktur lebih murah, keamanan masih bisa tetap dijaga. Dua, desentralisasi. Kalau ada apa-apa masih ada sistem-sistem yang lainnya dapat membantu membackup. Lalu utamanya sih desentralisasi dan menjaga availability-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sentralisasi seperti PDN kita. Jadi kalau compare dengan negara-negara tersebut, terkesan kita salah pilih konsep gitu loh. Kalau di compare dengan negara tersebut ya. Nah, konsep kita memang memilih untuk melakukan sentralisasi data center, sedangkan yang negara-negara tertentu sejak 2013 tuh Inggris sudah memilih cloud first policy. Nah, udah ada pihak-pihak ketiga besar bernama besar yang menjaga keamanan dengan proper. Kenapa harus capek-capek negara buat gitu loh? Nah, kan nggak jaminan bahwa di dalam negeri tetap aman dan nggak jaminan bahwa kalau di luar negeri itu pasti nggak aman gitu kan. Itu sudah terbukti dengan terjadinya ransomware di PDN ini. Oke, Pak Robi, kita bergerak ke hari Senin 1 Juli. Menko Polhukam memberikan statement sudah mengetahui nama-nama atau beberapa Mr. X ini yang diduga akibat kelalaiannya membuat pintu terbuka lebar bagi masuknya ransomware atau peretas yang meminta uang tebusan nih, Pak Robi. Nah, melihat peran kunci Mr. X ini, kesalahan Mr. X ini murni kecelakaan kerja atau patut diduga ada kesengajaan nih, Pak Robi? Sementara ini sih menurut saya hanya kesalahan kerja aja. Tapi kesalahan mereka yang seperti saya sebutkan tadi belum tentu fatal gitu loh. Belum tentu salah mereka 100%. Kalau sistemnya memang didesain seaman yang sesuai dengan best practice yang ada ya, untuk tingkat infrastruktur kritikal seperti PDN ini ya, mesti kan kelasnya memang udah kelas dunia gitu kan, udah kelas tinggi dan ini udah di data center tier 4 gitu loh. Nah, mestinya walaupun ada kesalahan yang dilakukan tidak sengaja disebutkan oleh Menko Polhukam tadi bahwa tidak staf tersebut ditemukan dan melakukan sesuatu yang tidak disengaja, tapi dia lalai sehingga membuat datanya terbuka lebar. Nah, berarti kan ini kelalaian seseorang yang biasanya common terjadi di perusahaan-perusahaan, di enterprise. Nah, mestinya nggak mereka, selama saya menangani kasus-kasus ransomware maupun dari data-data yang ada selama ini, nggak ada tuh satupun instansi pemerintah maupun pihak swasta yang menyalahkan stafnya dan melaporkan tindak pidana kepada stafnya karena kelalaian tersebut. Kalau kita bilang kelalaian ya, tadi disebutkan kelalaian. Karena ransomware itu bisa masuk dengan cara apa? Satu, pakai phishing link. Kedua, download file dari email ataupun dari website. Ketiga, adanya celah keamanan di sistem itu sendiri. Nah, kalau tadi disebut ada staff, kemungkinan besar kan cuma satu nomor dua aja. Itu phishing atau download file gitu. Nah, download file ataupun phishing, walaupun dia lalai gitu ya, misalnya lengah tiba-tiba, tapi kalau sistem keamanannya memang sesuai dengan best practice yang ada, sesuai dengan standar keamanan IT yang ada, itu
phishing itu nggak akan jalan, nggak akan bisa dibuka sama si user, dan dia juga nggak akan bisa mendownload file ransomware tersebut. Jadi saya sangat yakin mestinya orang ini kalau harus mistake seperti tadi, mestinya dia tidak merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kejadian insiden cyber ransomware tadi, gitu Mas. Oke, Pak Ruby, jika sebuah kelalaian kerja, apakah bisa dikatakan ini betul-betul keteledorannya Mister X gitu? Atau kesalahan desain keamanan siber nasional tadi yang Pak Ruby sempat sampaikan, kalau sesuai standar harusnya ya aman-aman aja gitu Pak Ruby? Iya, mestinya kesalahan konsep keamanan, apa, desain keamanan mereka, bukan yang kesalahan individu itu semata. Kesadaran individu, kalau hal ini bisa terjadi, apa, ini akan bisa jadi presiden buruk ya kalau itu dilakukan. Ntar ujung-ujungnya orang nggak ada yang mau jadi staff di kelas-kelas kayak PDN seperti ini, ataupun orang IT juga udah males nanti akan disuruh jaga-jaga sistem mereka. Ntar salah-salah dikit klik phishing link ataupun sejenisnya, mereka bisa dipidanakan seperti kasus ini. Nah, kita khawatirkan lah, kita mestinya pemerintah dapat dapat dengan bijak mendudukkan persoalan ini dengan proper, siapa yang salah, yang secara benar gitu loh, yang benar-benar salah itu siapa, yang emang harus staff tersebut yang ngedesain, memang staff tersebut yang implementasi, memang staff tersebut yang melakukan operasional PDN itu hari-hari sehingga terjadinya insiden sebesar ini. Menurut saya tidak. Oke, Pak Ruby, saat ini Mister X sedang diperiksa nih oleh BSSN dan aparat. Dan apakah Anda yakin BSSN dan aparat ini mampu mengungkap motif Mister X? Atau seharusnya Mister X ini diperiksa oleh siapa, Pak Ruby? Ya, ya mudah-mudahan Mister X ini dapat didampingi penasehat hukum ataupun pihak-pihak yang kompeten agar dia mendapatkan keadilan sebenarnya. Jangan sampai kesalahan kecil dia yang mestinya bukan menjadi tanggung jawab dia untuk sekelas PDN ini, dia menjadi pihak yang salah utama gitu loh. Nah, ini kalau dia menjadi apa, pihak yang utama disebutkan lalai sehingga terjadinya hal ini, menurut saya sih nanti bisa kita eskalasi lebih lanjut gitu ya. Di atas dia itu siapa, atasan dia tugasnya apa, dan harusnya bagaimana. Nah, itu kan bisa berjenjang nih nanti. Jadi bukan hanya staf itu aja nanti kalau memang kita mau fokus ke orang internal gitu ya. Nah, itu perlu dipastikan lebih lanjut. Mudah-mudahan sih staf ini dapat keadilan yang seadil-adilnya, dan mestinya dia sih, kalau saya pribadi nganggap dia bukan orang yang bersalah yang utamanya di kasus ini. Oke, kalau kita bicara dugaan kesengajaan nih, Pak Ruby, kira-kira Mister X ini dimanfaatkan oleh siapa nih? Apakah negara asing juga tahu bahwa Mister X ini pemegang kunci gerbang data negara? Atau justru orang kita sendiri yang memanfaatkan Mister X ini, Pak Ruby? Ya, kalau ini saya belum bisa jawab karena belum ada datanya, informasinya sama sekali. Itu masih, kalau saya hanya memperhatikan statement-statement rilis yang dilakukan oleh oleh pemerintah yang hari-hari terakhir ini kan diwakilkan oleh Pak Hadi. Nah, kalau dari statement-statement tersebut sih menurut saya ini kesalahan kecil yang dilakukan oleh staf, kelalaian, tetapi bisa terjadi insiden ini sebenarnya. Iya, sistem mereka, konsep keamanannya itu yang harus mengamankan, bukan stafnya, kesalahan staf yang kecil tadi gitu loh. Jadi menurut saya sih nggak fair lah ya kalau kasus sebesar ini, kasus seperti ransomware ini yang disalahkan adalah staf di sebuah instansi ataupun di sebuah korporasi. Nggak fair, sangat tidak fair. Oke, Pak Ruby, jika pihak asing yang memanfaatkan Mister X, apakah Pak Ruby yakin nih motifnya murni uang tebusan 131 miliar rupiah? Mungkin atau tidak nih, atau ada motif strategis dari negara lain, Pak Ruby? Oke, kalau kan gini, cara kerja kelompok ransomware ini sudah ada polanya selama ini. Nah, mereka membuat ransomware untuk apa, dan mereka nyebarin bagaimana. Cara menyebar ransomware mereka itu random kok. Satu itu, not targeted. Selama ini nggak ada tuh ransomware yang berjalan otomatis targeted ke pihak tertentu, kecuali state actor ya. Nah, kedua, ransomware itu utamanya apa yang kita lihat yang brand Cipher ini deh, itu
korbannya bukan hanya PDN, ada beberapa pihak dan nggak hanya di Indonesia gitu loh. Nah, jadi kita menurut saya belum tentu ada pihak asing sih yang memanfaatkan orang ini. Jadi tetap saya lebih condong ke statement saya sebelumnya bahwa orang ini bisa saja hanya disalah-salahkan atau dijadikan kambing hitam untuk kepentingan ataupun tanggung jawab pihak yang lain yang lebih tinggi di atas dia gitu ya. Nah, kita tunggu deh staff ini sebenarnya level apa sih, job desk dia apa sih, tanggung jawab dia apa sih. Nah, sampai kok dia yang disebutkan pasti bersalah gitu. Oke, Pak Robi, jika orang kita sendiri nih yang memanfaatkan Mr. X sebagai penjaga gerbang serangan hacker, selain motif uang, seberapa besar sih kemungkinan motif lain, Pak Robi? Misalnya, ingin menghapus data kesalahan penyelenggaraan negara. Seberapa besar kemungkinan motif yang lain ini, Pak? Ya, ya. Kalau kita berandai-andai sih, memang pasti asumsi bisa banyak gitu ya. Misalnya kita bisa berandai-andai itu imigrasi sistemnya mati gara-gara ransomware ini. Nah, bisa berandai-andai ada orang yang di DPO, ada yang orang yang dicekal pada waktu tertentu bisa in and out dengan gampang gitu kan gara-gara ransomware ini. Bisa asumsi itu bisa macam-macam. Tetapi saya tetap pada pendirian saya. Selama ini kita nangani ransomware belum ada yang motifnya politik, belum ada yang motifnya hal-hal tertentu lainnya di luar finansial. Murni Oke. biasanya hanya benar-benar finansial saja motif mereka, gitu Mas. Oke, Pak Robi, Menko Polhukam memastikan Juli ini data nasional pulih. Nah, melihat penanganan bencana data ini, apakah Pak Robi yakin Juli PDN sudah pulih nih? Oke, eh, kan berarti kita perhatikan ya statement Pak Hadi tersebut berbeda dengan statement Menkominfo saat RDP minggu lalu, di mana Pak Menkominfo bilang pemulihan ini akan berlangsung sampai Agustus gitu loh, 100%-nya. Nah, dengan tampilan bahwa ini sekarang dibilang Juli, ada sesuatu dong berarti. Dan kebetulan per hari ini pelaku itu merilis sebuah pengumuman di website official Brandsiver di dark web, itu merilis bahwa besok hari Rabu mereka akan merilis kunci encryption gratis kepada pihak PDN agar mereka bisa membuka kembali data yang tersandera. Per besok loh, per besok. Ya. Tapi ada beberapa note yang ditampilkan sama dia bahwa dia melakukan ini hanya untuk pentest, tidak ada motif politik dan lain-lain. Lalu dia mengharap dukungan masyarakat Indonesia untuk dapat berdonasi, bahwa mereka itu misinya menampilkan kebobrokan instansi tertentu sehingga membuat PDN itu mudah dimasuki oleh ransomware. Nah, jadi kita lihat nih besok apakah benar dirilis oleh pelaku kuncinya, dan kalau besok udah dirilis sama pelaku kuncinya sih mestinya 1-2 hari lagi Pak Hadi, nggak perlu nunggu 1 bulan ini, 1-2 hari ini juga pasti sistem kita akan back online lagi full. Oke, Pak Ruby, di pertanyaan terakhir nih Pak, kerugian negara dan aktivitas bisnis akibat lumpuhnya PDN diperkirakan mencapai 3 triliun rupiah. Publik pun meminta pertanggungjawaban nih, siapa yang bersalah dalam tragedi data nasional 20 Juni ini? Sebagai penutup sekaligus masukan nih dari Pak Ruby, siapa nih yang paling bertanggung jawab dan apakah pejabatnya perlu mundur nih Pak Ruby? Misalnya apakah ini kesalahan Menkominfo atau Kepala BSSN, dan kedepannya apa solusi agar tragedi data nasional ini tidak terulang lagi, Pak Ruby? Baik, jadi kalau pendapat saya pribadi, mengingat kasus-kasus data leak selama ini menjadi sorotan, tapi tidak pernah ada action apapun, baik penegakan hukum maupun perbaikan-perbaikan yang signifikan. Nah, apalagi dengan kejadian PDN ini, menurut saya ini sudah menjadi sebuah insiden siber yang berskala nasional, dan ini sangat-sangat harus menjadi concern kita bareng-bareng. Dan saat ini menurut saya saat yang paling tepat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Siapakah pihak yang paling bertanggung jawab di PDN yang bisa terjadi ini? Tapi pastinya kita nggak mungkin mau terima tanggung jawab seorang staf gitu aja gitu kan. Logikanya PDN ini adalah milik Kominfo, ownership-nya oleh Kominfo, yang membiayai proyek anggaran Kominfo, lalu yang mendapat tender, membangun dan mengoperasikannya kan ada pihak ketiga gitu kan ya, pihak swasta. Nah, sehingga
menurut saya harus ada tanggung jawab yang berjenjang nih. Tanggung jawab di sisi ownernya, tanggung jawab di sisi yang pembangunnya, serta tanggung jawab di sisi operasionalnya. Harus disesuaikan proporsional sesuai dengan apa namanya yang tanggung jawab mereka masing-masing di dalam proyek tersebut gitu loh. Baik sebagai pemilik anggaran, pengguna anggaran maupun sebagai apa namanya yang mendapatkan proyek tersebut, membangun data center serta yang mengoperasikan. Nah, pihak-pihak inilah menurut saya lebih tepat untuk dijadikan yang bertanggung jawab, tetapi yang pasti sesuai proporsi mereka masing-masing, sesuai tanggung jawab mereka masing-masing. Tidak bisa disalahkan ke staf lagi. Itu semua datanya, dokumennya kan mestinya ada gitu ya, baik proposal, desain, konsep, implementasi, BAEST, dan serta audit yang terakhir nih, audit serta digital forensik. Nah, nanti dari situ bisa ditentukan kok siapa yang paling bertanggung jawab di kasus-kasus ini. Dan kalau terjadi di negara-negara besar sih ya, yang apa namanya, yang apa bermoral lebih baik gitu ya, banyak apa pejabat-pejabat mereka biasanya kalau kejadian seperti ini otomatis akan dengan legowo untuk mengundurkan diri karena sebagai bentuk tanggung jawab dia di awal lebih cepat gitu Mas. Oke, terima kasih Pak Ruby Alamsyah, pakar digital forensik yang sudah bergabung bersama kami di Newsmaker kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ruby atas diskusinya. Terima kasih. Ya, demikianlah Newsmaker kali ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.